Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di podcast Cakoja. Kita hari ini kedatangan tamu, ya sebenarnya bukan tamu lah. Ini kawan lama yang jumpa lagi. Betul. Ya setelah COVID, ya kan. Akhirnya kita hadirkan di ruangan ini untuk bercerita, ya kan. Bercerita selama beberapa tahun yang lalu lah, ya. Mudah-mudahan dengan adanya COVID, ya kan, perusahaan beliau ini tambah maju, tambah kuat, ya, teruji lah, ya, teruji ya, sehingga di 2023 menatap prospek yang lebih bagus lagi. Oke, kita langsung sambut saja. Nanti silakan langsung memperkenalkan diri, Pak Rahmat Sulaiman. Ya, sebenarnya Mas Rahmat enaknya, ya. Pak itu Mas Rahmat, kayaknya udah tua ya, iya, Pak ya. Mas, ya. Ya, Mas Rahmat, terima kasih sudah hadir di ruangan kita di podcast Cakoja, ya. Ini fasilitas yang kita miliki oleh Indonesian Society of Steel Construction, ya. Nanti akan dipergunakan bersama-sama kawan-kawan lah, ya. Kita coba sebarkan informasi yang mungkin selama ini secara manual. Nah, sekarang kita coba masuk ke digital. Wah, nggak mau kalah kan? Makin Iya itu dong. aja. Masa ketinggalan sama anak-anak sekarang, ya kan? Kita Kita ini milenial tua tapi iya, jiwanya jiwa milenial harus. muda, Pak. Semangat tetap harus. Setuju. Monggo Pak Rahmat, mungkin menyapa dulu ke kawan-kawan ya, Pak Rahmat. Monggo silakan. Terima kasih Mas Singgi dan kawan-kawan semua di sini, khususnya dari tim ISSC ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sulaiman. Saya General Manager Project untuk Kencana Maju Bersama. Ya, saya kantor di Jakarta. Cerita sedikit, sebenarnya kita kantor pusat di Surabaya, tapi lebih banyak saya menghabiskan waktu bekerja di Jakarta. Kalau sama Mas Singgih ini teman lama yang muncul lagi ya. Tahun 2016 ya Pak ya, kita dulu bertemu, saling sapa dan saling save nomor, dan baru hari ini kita ketemu Mas Singgih. Diberikan kesempatan lagi. Kemarin dipisahkan dengan COVID, sekarang mudah-mudahan setelah COVID ini kita tambah maju lagi, tambah keren, tambah semangat untuk masyarakat baja Indonesia. Siap, siap Pak Rahmat. Iya, oke Pak Rahmat, ini kan Pak Rahmat sudah cukup lama ya menggeluti bidang, kalau di baja itu ada baja berat, ada baja ringan. Nah, Pak Rahmat ini sudah menggeluti dunia baja ringan, ya. Orang di pasar sebutannya baja ringan. Mungkin nanti ada istilah yang lebih baku lagi ya, yang lebih technically lah ya. Tapi masyarakat mendengarnya itu baja ringan ya. Siap. Kalau baja berat ya ada BF, ada plat, ada siku dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih sejarahnya nih, PT Kencana Makmur nih. Kencana Maju Bersama. Kencana Maju Bersama. Waduh, Kencana Maju Bersama. Waduh, ini filosofi juga nih. Betul. Jadi tidak hanya perusahaannya, tidak hanya manajemennya, tapi juga karyawannya juga harus maju nih. Harus selaras. Ya kan? Siap. Monggo Pak Rahmat, mungkin bisa cerita sedikit lah terkait dengan profil Kencana ya. Iya, kalau kita sendiri sebenarnya produk Kencana ini tentunya sudah produk cukup lama ya, dikenal di Indonesia ya, Mas Singgi ya. Kita sudah ada di Indonesia itu 33 tahun yang lalu. Waduh, seumuran Tifa ya? 33 tahun? Mungkin. Waduh, lebih tua Kencana. Lebih tua Kencana, betul, lebih tua Kencana. Sehingga sebagai perusahaan yang sudah lama involved di bidang baja, khususnya baja ringan, tentunya Kencana ini sangat concern dengan yang dinamakan kualitas dan inovasi. Jadi kita selalu memberikan produk-produk kita yang terbaik dengan inovasi yang terbaik. Karena apa? Seperti kita ketahui, kalau kita bilang atau menyampaikan atau masyarakat umum ya, bilang baja ringan itu identiknya dengan kuda-kuda baja ringan. Sebenarnya tidak. Baja ringan itu bisa meliputi dari atap, genteng, holo, metal decking, termasuk salah satunya adalah kuda-kuda baja ringan. Nah, mungkin kalau bicara kuda-kuda kan berarti kan untuk rangka atap, Pak. Betul, rangka atap. Karena ada remnya juga, ya kan? Ada kanal, ada reng seperti itu ya. Pengganti kayu ya. Yang kira-kira 15-20 tahun yang lalu kebutuhan
baja ringan, baja untuk iya. pengertian kayu itu sangat tinggi, Tinggi, maka ya. di Indonesia itu betul-betul perusahaan itu Booming, ya. baja ringan itu booming. Cuma ingat, makin booming tentunya jangan sampai masyarakat itu dirugikan dengan produk-produk yang kualitasnya rendah. Nah, ini menjadi concern kita semua supaya jangan punya pikiran lagi, oh baja ringan, kok ada masalah ya, ada collapse ya, ada yang roboh, terus yang disalahkan baja ringannya. Nah, itu. Nah, ini pemahaman masyarakat semuanya, khususnya di bidang konstruksi, harus paham di sini. Gitu, Mas. Jadi tadi concern di Kencana ini yang sudah hampir 32 tahun lebih ini ya, itu di mutu ya, di mutu dan inovasi. Kualitas dan inovasi. Iya. Ya secara awam nih, anggaplah saya awam ya. Jadi memang ini kayaknya insting owner Kencana ini bagus sekali ya. Karena dulu kan kita memang masih rame kalau kita bikin atap itu kan pakai kayu, pakai bambu. Rata-rata pakai kayu. Ya kan? Di kampung-kampung kita, di rumah kita lah peninggalan orang tua masih pakai bambu juga hampir kan. Semuanya. Kayu, kalau nggak kayu bambu. Betul. Iya. Tapi ke sini lama-lama kan kayu juga susah didapat. Makin sulit dan makin mahal. Makin sulit dan makin mahal. Ya kan? Betul. Dan rupanya juga kurang awet juga. Setuju. Contohnya kalau nggak perawatannya bagus atau cara perlakuan terhadap kayu bagus, kena rayap. Iya. Ya, kalau kan? baja nggak ada yang rayap doyan itu nggak ada. Waduh, terlalu keras. Iya. Terlalu pahit juga mungkin ya. Rampal giginya. Rampal giginya kan. Nah, itu. Nah, jadi ini menjadi peluang besar sebenarnya ya kepada para pihak yang memang sudah melihat untuk memproduksi di baja ringan sebagai alternatif. Betul. Dan ini kan kalau kayu kan misalkan rusak mau dilebur lagi susah. Ya. Bisa sih dipakai ornamen-ornamen ya, tapi kan jarang lah kalau habis kebakaran habis. Ya, selesai. Atau kena gempa udah pasti dihancurin kan. Tapi kalau baja ini kan sifatnya sebenarnya kan ramah lingkungan, itu recycle. Ya. Walaupun atapnya mungkin ya mau diganti, masih ada yang mau beli. Betul. Ya kan? Rumah Pak Rahmat tadinya mungkin awalnya 100 meter persegi. Mau digedein, mau ditingkat, otomatis atapnya kan diubah, Pak. Betul. Nah, Bapak lepas, kan itu model sekrupan semua, Pak. Iya. Raping lepasnya, di bawah sudah ada yang nungguin, Pak. Iya. Masih bisa dipakai lagi. Nah, artinya masih ada nilai ekonominya lah. Betul. Untuk omong-omong terkait dengan material baja ya. Kalau kayu kan nggak bisa, Pak. Ya sudah, paling ya tukang kan ngancurinnya asal aja nyopot kan, hanya kayu bakar jadinya kan. Tapi kalau baja kan enggak. Betul. Masih ada nilai ekonominya kan gitu. Betul. Nah, kira-kira Pak, inovasi yang mungkin sebelum inovasi mutu nih Pak, saya banyak mendengar juga kabar ya. Oh iya, banyak bangunan yang kolaps, banyak kan roboh. Kemarin di Jogja ada sekolahan yang roboh mengakibatkan korban jiwa. Seperti itu. Aduh, kita ikut berduka cita dan bersedih ya. Tentunya khususnya masyarakat baja ya. Dengan ada kejadian kuda-kuda baja ringan yang bangunan yang kolaps. Nah, dari sekian kasus Pak yang terjadi di masyarakat ya. Kira-kira ini dari faktor apa Pak? Apakah faktor mutu materialnya atau faktor cara pemasangannya Pak? Oke. Gitu Pak. Coba saya jelaskan agak sedikit itu ya Pak Mas Tinggi. Kalau kita berbicara konstruksi kuda-kuda baja ringan yang baik, yang berkualitas, ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah material. Material itu sendiri. Atau kita bilang galvalum atau BCLAS. Kalau kita Kencana menggunakan zinium. BCLAS-nya ini apakah sudah mempunyai standar SNI? Ya, kalau kita bicara SNI, apakah sudah mempunyai? Masih di wilayah raw material. Raw material 4096 tahun 2007. Apakah sudah mempunyai? Itu pertama dulu. Ini baru materialnya ya, Mas Tinggi, baru materialnya. Yang kedua adalah profil. Ya, seperti kita ketahui, sekarang Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi atau biarpun belum wajib ya, SNI profil. Ya, 8399 tahun 2017. Ya. Karena di sini ada panduannya bagaimana profil baja ringan yang baik. Termasuk Kencana biarpun belum wajib, kita sudah mengadopsi ini. Ya, jadi sudah ada 2. Yang ketiga sekarang, apakah struktur kuda-kuda baja ringan itu dikeluarkan oleh software yang benar? Jadi softwarenya bukan di sini, bukan di pemikiran kita, tapi betul-betul bisa dihitung dengan dalam bentuk program lah ya, program komputer lah gitu bahasanya ya. Seperti kita di Kencana memberikan
mempunyai suatu software yang sudah diakuin oleh Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Oke, HAKI sudah ya. diakreditasi HAKI, Oke. ya. Dan kita berikan pelayanan ini secara gratis, sehingga masyarakat bisa mendapatkan tidak hanya produk yang baik, tetapi suatu sistem gambar kerja yang nantinya diikuti dengan baik dan benar. Ya, ada 3 nih dan ya. Yang terakhir adalah aplikatornya. Siap. Apakah tukangnya ini mempunyai sertifikat? Oh, terlatih ya? Terlatih ya. dalam hal ini. Nah, untuk itu Kencana sendiri banyak melakukan kerjasama dengan mitra kerja kita, Himpunan Aplikator Indonesia, untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap tukang, terhadap mahasiswa sipil mungkin SMK dan masyarakat yang ingin berkecimpung di dunia perkuda-kudaan Bajaringan, supaya mereka punya keahlian. Ya, kalau diperlukan, setelah di training, dilatih, mendapatkan suatu sertifikat. Sertifikat keahlian. Itu sudah lulus lah ya. Betul. Kalau artinya training ini kan ada uji juga. Betul, kan? nanti ada ujinya. Minimum jadi 4 hal ini yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwasannya kuda-kuda yang Bajaringan yang baik, yang kualitasnya benar itu seperti apa. Minimum dia harus mempunyai standar SNI material 4096 tahun 2007. Terus yang kedua mempunyai SNI profil 8399 tahun 2017. Kalau dua-duanya ini sudah dipunyai oleh suatu produk, tentunya minimum secara produk dulu sudah aman. Tidak mendapatkan kalau istilahnya sekarang produk banci, produk abal-abal, ini yang berbahaya. Karena apa, Mas Inge? Yang dirugikan adalah konsumen. Oh iyalah. Ya seharusnya bangunan itu minimum bisa 10 tahun atau bahkan lebih seumur hidup. Belum ada 10 tahun sudah bocor, sudah bocor dan sebagainya. Sebenarnya dirugikan masyarakat. Padahal kalau dari sisi, makanya ini kan begini Pak Rama. Jadi kita ini kan masyarakat kan kalau ngelihat bentuknya ini kan sulit membedakan. Bentuknya sama, tebalnya kan juga kita nggak mungkin cara ngukurnya gimana ya. Paling nggak punya alat lah masyarakat. Paling kalau pakai kita sigma, kalau kita mikrometer nggak punya. Cuman diketok-ketok aja. Oh ya, gitu kan. Nah, artinya tadi kan dengan 4 pilar ya untuk memfilter. Betul, untuk memfilter kualitas konstruksi Bajaringan yang baik. Jadi ada material. Ya kan, ada kemudian profilnya. Jadi dari bahannya sendiri sudah ditentukan kan? Iya. Profilnya juga, artinya profil ini kan tergantung bentuknya ya. Bentuk dan standarnya itu sudah jelas ya. Kemudian ada juga software. Nah ini software. Ternyata untuk menghitung kuda-kuda dan sebagainya ini ada softwarenya ya. Ada. Berarti begini, setiap perencana harusnya harusnya menghadap terhadap software itu kan. Betul. Nggak mungkin hanya hitungan karangan aja kan. Betul. Mungkin secara desain, secara estetika bagus. Cuman begitu dimasukkan di software untuk perhitungan kekuatan, itu kan perlu dibuktikan kan bahwa desain yang estetik ini apakah memenuhi kaidah kekuatan angin lah, tahan gempa dan sebagainya kan mungkin ya kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya dalam software itu kalau kita MaxiCAD kita di dalam desain itu sudah diperhitungkan dari awal adanya berat mati. Adanya berat hidup. Termasuk tadi kekuatan angin, hujan itu kita hitung semua. Termasuk apabila penghuni atau user di sini ingin menaruh katakanlah lampu gantung seperti itu. Itu kita desain semua, kita hitung, kita masukkan dalam software. Nanti akan keluar suatu gambar kerja yang tinggal diikutin. Jadi pengawas dan sebagainya tinggal mencocokkan apakah pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh aplikator, oleh tukang sesuai dengan gambar kerja ini. Jadi suatu saat apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa periksa sama-sama. Tapi coba bayangkan Mas Inge, sudah kualitas bahannya kita tidak tahu. Betul. Yang kedua, softwarenya ada di pemikiran kita. Kalau ditanya, hanya berdasarkan pengalaman. Saya itu sudah biasa seperti ini, dan tidak ada yang komplain. Nah, padahal ada perubahan di gentengnya. Ada perubahan mungkin di beban di bawahnya plafonnya itu ada macam-macam ya di situ seperti itu. Untuk itu kita selalu sampaikan kepada masyarakat mengenai produk Kencana ini. Ayo yang mempunyai project silahkan kontak ke kita, cabang kita yang 33 cabang seluruh Indonesia. Mungkin untuk Pak Rama di bawah ya. Iya. Kontak Pak Rama di bawah ya. Silakan. Untuk mendapatkan
pelayanan gratis berkenaan dengan gambar kerja dari Mexicat kita. Nice. Supaya paham ini gratis nih. Iya. Tidak harus beli ke kita, harus tidak. oke, Jadi oke. supaya pemahaman masyarakat berkenaan dengan pentingnya desain Iya. ini ada di pemikiran kita semua. Iya kan? Iya. Artinya gini Pak, tadi Bapak nyampaikan bahwa layanan dari Kencana terkait dengan perhitungan desain Desain, ya. itu free ya. Free. Nah, Kita berikan free. Ya. ini penting nih teman-teman aplikator ya, khususnya Setuju. ya, ataupun kita yang mungkin saya ataupun siapapun mungkin Fai mau bangun rumah juga. Silakan. Nah, nanti harus ada kontak Silakan. ini ya kan, Iya, siap. kontak apa namanya online ya kan, servicesnya ya kan. Iya. Hello Kencana juga ada nanti. Oh, bisa siap. ya. Boleh. Jadi kita di samping kita memberikan pelayanan sebenarnya ini edukasi. Bagaimana pentingnya suatu desain apapun ya Pak ya. Iya, Mungkin iya. apalagi kalau struktur baja berat, Iya, PIB iya, dan iya. sebagainya, Iya, desain iya. ini sangat penting sekali. Iya. Gitu. Dari perencanaan memang menentukan. Iya. Ya, sangat menentukan. Betul. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi ternyata tadi kita baru tahu ya. Jadi jangan sampai kita sembarangan belanja material, oh itu baja ringan, oh itu rangka, oh itu genteng. Ternyata perlu saya ingatkan lagi ke teman-teman nih, ada 4 hal. Jadi kita harus memperhitungkan terkait dengan raw material, Raw material. ya kan? Iya. Jadi raw material itu bahan lah, bahan utamanya, Bahan baku. bahan bakunya. Kainnya kalau kita baju Nah, ini kainnya sebelum Iya. dibikin jaket, Betul. ya. Kemudian profilnya, Iya. dan itu semuanya sudah ada standar nasionalnya, SNI-nya. Iya. Nah itu perlu ditanyakan nanti. Iya. Misalkan kita belanja di toko sebelah, Iya. tanyakan ada nggak di situ Kode SNI-nya di Ada. dalam profil Ada. harus ada. Oh jadi ada markingnya di situ ya? Markingnya itu harus Ah. ada. Seperti kita Kencana ini di dalam kanal Nah, kita. itu apa itu? Judulnya ada apa? tulisnya SNI 8399. Kencana. Iya. Kencana pasti ada. Ada kencananya Tulisannya kan? Kencana Oke. termasuk tebalnya, Iya. di situ ada azitnya. Jadi Oke. yang paling penting bagi masyarakat supaya kita semua concern terhadap kualitas bangunan yang kita punya. Iya. Iya. Pemerintah melalui asosiasi sudah banyak bekerja keras dalam Iya. hal pembuatan standar nasional Indonesia ya. Iya. Tentunya itu menjadi acuan dan panduan kita untuk mendapatkan suatu produk yang baik. Iya. Ya. Iya. Jadi minimum SNI itu sudah kita terapkan aja. Iya, iya, Karena itu dibikin sebenarnya untuk melindungi masyarakat. Iya, Untuk iya. melindungi Konsumen. masyarakat. Konsumen. Iya. Ya sehingga pengusaha-pengusaha roll former itu concern terhadap itu. Ya, Tetapi memang tidak semua, Ya, masih ya. banyak Ya, ya Pak ya. ya produsen roll former yang belum mengadopsi ini. Ya, Tapi kita masyarakat sudah tahu seharusnya concern terhadap ini. Ini salah satu hal ya. Ya, Belum kita bicara TKDN. Waduh. Oh ini jiwa nasional Jiwa ini kita nasional, ya. harus Iya, Mas, ini. oke Pak Rahmat, ini kita menarik sekali ya. Enggak, di benak saya masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak. Ada, ya. Karena kebetulan saya juga kemarin bangun rumah juga ada masalah juga Gitu, Pak. waduh sayang, seharusnya kontak kita ya. Iya, iya. Nah, jadi gini, tapi oke lah. Tadi kita sudah sepakat dengan Pak Rahmat bahwa podcast ini podcast perkenalan. Siap, Ya, saya minta nanti Pak Rahmat ada waktu lagi meluangkan, insya Allah. saya akan menyiapkan materi mungkin terkait dengan kasus-kasus yang di lapangan ya, agar apa? Agar bisa menjadikan pengalaman dan pembelajaran. Iya, edukasi. Edukasi. Iya. Iya kan? Edukasi gitu. Nah, sebelum kita sudah ini udah cepet banget nih ceritanya, Pak. Udah mau 20 menit lebih nih, Pak. Oh, belum bicara inovasi nih. saya. Waduh. Nah, oke, tapi saya minta waktu Gak sedikit apa. ya. Iya. Jadi sebelum mungkin Bapak tambahkan terkait inovasi. Siap. Ah, ini ngomongin market nih, Pak. Ya. Kira-kira karena tadi Pak Rahmat Tita kantor pusat di Jakarta, di Surabaya, tapi ada kantor penjualan Jakarta. utama di Jakarta. Nah, kira-kira sudah ada berapa cabang sih, Pak? Kalau boleh tahu Pak kita, Pak. Oke, rencananya. kita rencana sendiri saat ini kita sudah mempunyai totalnya 33 cabang di seluruh Indonesia. Sebentar, tadi cabang. Bapak nyebutkan 33 tahun Kencana. Iya. Oh, itu berarti besok 34 tahun nambah satu cabang lagi. Minimum. Wih. Malah target kita seharusnya setiap tahun itu minimum 5. Waduh. Supaya apa? Supaya produk kita itu lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat, betul. Tidak hanya cabang, Mas Ingge. Oh. Kita juga punya 5 mills di Indonesia. Oh, di mana Yang aja pertama tuh? di Mojokerto. Oke. Kita punya juga di Bandung, Oh, dekat sini ya. di Semarang, Oh, oke. di Bogor. Wih. Tempat kita ya, Iya, di iya, Bogor. iya, Jadi iya, kalau iya. Jawa Barat dan Iya. Jabodetabek itu bisa Di supply Bogor, ya. Bandung atau Bogor. Oh. Yang terakhir di Makassar. Wow. Berarti Jawa sudah cukup Ya. terwakili semua. Jawa Tengah ada. Ya termasuk kemarin kita punya project misalnya di IKN ya. Kita Iya. supply dari cabang kami di
Balikpapan. Oh, oke. Nah ini mendekatkan, tentunya mendekatkan ini dalam arti konteks untuk mendapatkan produk yang baik, di samping itu pelayanan yang cepat. Karena kami stok di cabang-cabang kami. Iya. Wes, mantap ya. Jadi Kencana sudah punya 33 cabang. 3 cabang. Iya. Provinsi kita 34. Jadi satu lagi udah 34 provinsi. betul. Ya, tapi tidak masalah. Jadi ini khusus ke kita ya, masyarakat. Jadi tidak lagi sekarang menjadi hal yang susah ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan produk-produk Bajaringan yang sudah seni ya. Alhamdulillah Kencana sudah memiliki begitu banyak cabang ya, 33 cabang. Ya mudah-mudahan bisa langsung memberikan pelayanan tercepat. Ya kan, tidak perlu kontak ke Surabaya ataupun Jakarta. Ternyata sudah ada di link di daerah-daerah ya. Di Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera ada ya. Nah ini mungkin saya perlu ingatkan lagi. Jadi Kencana itu concern terhadap 4 hal ya, terkait dengan raw material, terkait dengan produk profilnya, yang itu semua sudah seni. Kemudian ternyata untuk membangun itu tidak sekedar kita bisa atau kita punya pengalaman, ternyata harus menggunakan satu software sehingga angkanya terkait dengan kekuatan perhitungan ya, kuda-kuda dan sebagainya terhitung dan bisa ditanggungjawabkan. Kan gitu ya. Persis. Nah, baru yang terakhir adalah aplikatornya. Ya, ternyata ada program pelatihan di mana inovasi pun akan disampaikan kepada para mitranya ya, untuk mengetahui secara berkelanjutan produk-produk baru dari Kencana kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga aplikator juga menjadikan satu peran penting juga untuk hasil akhir daripada pembangunan Bajaringan itu sendiri. Oke, Pak Rahmat, mungkin satu hal yang mungkin bisa Bapak sampaikan sebelum kita sudahi podcast kita, tapi jangan khawatir Pak, kita akan sediakan mungkin 10 slot lagi untuk Bapak. Wah, saya udah kepikiran Pak, ya kan, pertanyaan Bapak ini, pertanyaan saya ini untuk Bapak udah saya pikirin Pak. Siap. Ya. Semoga Pak. Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Inge ke ISSC. Minimum kita ini sama-sama melakukan suatu edukasi terhadap masyarakat, supaya masyarakat itu mendapatkan suatu produk yang baik. Karena bagaimanapun juga SNI itu dibikin untuk melindungi konsumen ya, salah satunya supaya ada aturan yang jelas dan kompetisi di dalam hal baja ini menjadi lebih fair ya, karena semua mengacu kepada aturan yang ada seperti itu. Nah, mungkin next kita akan sedikit saya mungkin cerita inovasi. Boleh, inovasi itu apa sih? Kita seperti kita tahu mungkin kalau di SSC ini ya, Indonesian Society of Steel Construction, lebih banyak mereka kenalnya itu satu, baja ringan yang betul-betul ringan dan baja berat. Ya. WF, Habim dan sebagainya, termasuk acara kita kemarin. Nah, betul. Jarang yang diulas tengah-tengah dari ini, yaitu pre-engineered building. Tengah-tengah ya, yang light bukan heavy, yang light. Kenapa ini tengah-tengah? Produk ini sebenarnya produk yang cepat, praktis, ekonomis. Kenapa demikian? Karena sifatnya adalah knockdown. Jadi kayak modular ya? Betul, modular. Jadi kita bikin di pabrik kita di Cibitung, kita kirim di project, tinggal diinstal, semua sudah ada barcode-nya, tinggal itu. Nah, ini adalah solusi. Nah, ada beberapa kriteria kapan kita menggunakan suatu produk pre-engineered building Kencana ini. Salah satunya adalah kalau bentangan itu sampai dengan 40 meter. Bentangan. Kalau kita tadi bicara kuda-kuda Bajaringan itu paling 15 meter. Dan 15 sampai 40 ini di-cover oleh namanya PEB. Seperti bangunan-bangunan workshop lah ya. Workshop dan sebagainya, termasuk pasar modern, termasuk gor yang membutuhkan tahan karat, perlu diekspos juga karena ini adalah ini inovasi kita. Dan inilah nanti mungkin kapan-kapan saya datang lagi, saya janjian janji saya akan ulas ini. Karena Bapak nyebut PEB, pertanyaan saya tambah lagi Pak. Waduh. Tapi siap Pak. Ini dalam rangka edukasi. Pak, penting Pak, penting. Semakin banyak kita menyampaikan informasi terkait dengan baja, saya yakin 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita waduh akan lebih baik lah cara kehidupannya kan gitu Pak. Tapi mulai dari sekarang kita belum terlambat Pak, kita harus siarkan terus nih. Kita dakwah boleh macam-macam, ini kan dakwah kebaikan juga Pak. Setuju. Pak Rahmat kan barusan menyampaikan hal 4 yang tadi baru saya dengar tadi. Dakwah ya. Dakwah baja. Baja kan gitu ya. Oke Pak Rahmat. Jadi
menarik sekali ya obrolan ini, dan saya yakin nanti mungkin teman-teman setelah kita tayangkan di podcast banyak pertanyaan ya. Nah mudah-mudahan nanti Pak Rahmat siap-siap aja tuh ya. Siap. Komen-komennya ditanggepin ya, gitu ya. Jangan dicuekin Pak. Oh ya, pasti. Ini bagian edukasi. Edukasi. Dakwah kita di bidang baca. Betul Pak. Ya, jadi Betul. sesuai bidangnya masing-masing. Betul. Baik teman-teman, waktu tidak berasa kita sudah masuk di 20 menit sekian ya. Tapi tidak apa, jangan khawatir. Kita akan ada waktu lagi nanti bertemu dengan Pak Rahmat Sulaiman ya. Akan bercerita lebih unik lagi ya, karena tadi beliau menyampaikan secara overall, tapi beberapa kasus yang mungkin kita alami bersama di tengah-tengah masyarakat coba akan saya tanyakan di pertemuan selanjutnya. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih Pak Rahmat sudah meluangkan waktu. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan jangan bosan ya. Pasti tidak. Dan kita ada tempat yang cukup strategis. Siap. Di Cawang, jadi saya kira untuk teman-teman juga mudah untuk mampir ya. Siap. Dan mungkin ini sekali promosi aja. Kita tahun depan sudah ada coffee shop. Ini tadi yang kita bicarakan. Ya kan? Ya kan? Sambil ngobrol, sambil ngopi. Ngopi, Ya kan? ya kan? Dapat ilmu, badan Betul. seger. Jadi wedang kita nggak cuma air putih Pak, nanti kita bisa iya, sediakan siap. kopinya Pak di sini. Siap. Oke kawan-kawan, waktunya kita rehat. Kita ketemu lagi di acara podcast Koja selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.